Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Filia Raisa dari kelas 11.5. Pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang mekanisme kerja pil KB serta jenis-jenis pil KB yang digunakan sebagai metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Sebelumnya kalian pada tahu gak nih apa sih itu pil KB gitu? Jadi pil KB itu merupakan salah satu alat kontrasepsi hormonal yang digunakan oleh wanita. Pil ini mengandung hormon yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kehamilan nih guys. Nah, agar dapat bekerja secara efektif, pil KB itu harus diminum secara teratur sesuai petunjuk penggunaan dari pil KB tersebut. Sebelum memahami cara kerja pil KB, kita tuh perlu mengetahui nih guys, bagaimana sih proses kehamilan itu dapat terjadi. Jadi di sini aku akan menjelaskan bahwa kehamilan diawali dengan proses ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium atau indung telur. Sel telur kemudian bergerak menuju tuba falopi. Jika terdapat sperma yang berhasil mencapai dan membuahi sel telur, maka akan terbentuk yang namanya zigot. Zigot tersebut kemudian bergerak ke rahim dan menempel pada dinding rahim untuk berkembang menjadi embrio. Nah, pil KB bekerja dengan mencegah proses tersebut melalui beberapa mekanisme. Jadi ada 3 mekanisme. Yang pertama, mekanisme pertama itu menghambat ovulasi atau pelepasan sel telur. Hormon yang terdapat di dalam pil KB ini dapat menghambat kerja hormon reproduksi yang mengatur ovulasi tersebut. Akibatnya, ovarium tidak melepaskan sel telur karena tidak ada sel telur yang tersedia untuk dibuahi. Maka kehamilan tersebut juga tidak akan dapat terjadi. Mekanisme yang kedua yaitu mengentalkan lendir serviks atau lendir pada leher rahim. Dalam kondisi normal, lendir serviks membantu sperma bergerak menuju rahim. Namun hormon dalam pil KB ini membuat lendir tersebut tuh menjadi lebih kental sehingga sperma tuh sulit untuk masuk ke dalam rahim dan mencapai si sel telur. Mekanisme yang ketiga adalah menipiskan lapisan dinding rahim atau endometrium. Dinding rahim yang lebih tipis akan membuat hasil pembuahan sulit menempel. Jadi nggak nempel guys karena tipis, jadi sulit menempel dan berkembang. Dengan demikian peluang terjadinya kehamilan tuh menjadi semakin kecil. Selain memahami mekanisme kerjanya, kita juga perlu tahu nih ada beberapa jenis sih pil KB gitu kan. Jenis pil KB itu ada 2 jenis. Yang pertama jenis pil KB kombinasi. Pil ini mengandung 2 hormon. Yang pertama estrogen dan progesteron. Pil kombinasi ini merupakan jenis pil KB yang paling banyak digunakan guys. Cara kerjanya yaitu menghambat ovulasi, mengentalkan lendir serviks yang tadi ya, dan menipiskan lapisan dinding rahim. Yang kedua ada yang namanya pil mini ya, yang hanya menghasilkan progesteron. Pil ini tuh hanya menghasilkan progesteron dan tidak menghasilkan estrogen. Pil jenis ini tuh biasanya direkomendasikan bagi wanita yang tidak dapat menggunakan estrogen, misalnya kayak ibu yang sedang menyusui. Cara kerjanya terutama dengan mengentalkan lendir serviks dan mengubah kondisi dinding rahim. Meskipun pada beberapa kasus juga ada yang dapat menghambat ovulasi juga. Pil KB memiliki beberapa kelebihan guys. Selain membantu mencegah kehamilan, pil KB dapat membantu mengatur siklus menstruasi pada wanita. Terus pada sebagian wanita juga dapat membantu mengurangi masalah jerawat akibat pengaruh hormon.
Namun perlu diingat ya guys, pil KB juga memiliki beberapa kekurangan. Efektivitasnya tuh sangat bergantung pada kedisiplinan si pengguna ini dalam meminum pil itu setiap hari. Jika misalnya lupa nih mengonsumsi pil tersebut sesuai jadwal, maka efektivitasnya tuh dapat menurun. Selain itu, beberapa pengguna dapat mengalami efek samping ya ringan sih, kayak misalnya mual, sakit kepala, atau perubahan pola menstruasi, terutama pada masa awal penggunaan pil KB tersebut. Oleh karena itu, penggunaan pil KB sebaiknya dilakukan sesuai petunjuk tenaga kesehatan ya, agar aman dan memberikan hasil yang optimal. Sebagai kesimpulan di sini, aku menyimpulkan bahwa pil KB adalah alat kontrasepsi hormonal yang bekerja melalui 3 mekanisme utama, yaitu menghambat ovulasi, mengentalkan lendir serviks, dan menipiskan lapisan dinding rahim. Kemudian pil KB terdiri atas 2 jenis utama, yaitu pil kombinasi yang mengandung estrogen dan progesteron, dan yang kedua pil mini yang hanya menghasilkan progesteron saja. Pil KB dapat menjadi metode kontrasepsi yang efektif untuk mencegah kehamilan ya guys. Jadi mungkin itu aja kesimpulan dari saya, dan penjelasannya mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye. Oke, lanjut, ada pembahasan soalnya. Jadi aku ambil dari buku biologi kurikulum 2013, penerbitnya Erlangga. Ada di halaman 163, nomor 65 ya guys. Jadi aku bacain aja. Kontrasepsi dengan menggunakan pil dapat mencegah kehamilan dengan cara menghambat titik-titik: A. Terjadinya ovulasi, B. Terjadinya fertilisasi, C. Siklus menstruasi, D. Saluran oviduk, dan E. Implantasi dan nidasi. Jadi jawabannya adalah yang A. Nih guys, jawabannya yang A, terjadinya ovulasi. Karena yang udah aku sebutkan sebelumnya, pil KB sendiri itu mengandung hormon buatan. Yang pertama estrogen dan hormon progesteron, yang bekerja untuk mencegah terjadinya kehamilan. Dimana yang ada 3 mekanisme tadi. Yang pertama menghambat ovulasi, nih ya, menghambat terjadinya ovulasi. Yang kedua mengentalkan lendir serviks, dan yang ketiga menipiskan lapisan dinding rahim atau endometrium. Mungkin itu cukup, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.